Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak kelas 5? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti sekarang. Kita berdoa semoga musibah wabah COVID-19 segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memulai pembelajaran kita, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Kita awali setiap pembelajaran dengan sama-sama berdoa. Oke, untuk selanjutnya marilah kita sama-sama mengikuti video selanjutnya untuk kita belajar sama-sama. Kita akan melanjutkan pembelajaran untuk pelajaran tematik, khususnya tematik IPA. Sekarang kita memasuki pembelajaran kedua. Kemarin kita sudah mempelajari tentang organ gerak pada manusia. Sekarang kita akan mempelajari organ gerak pada hewan. Seperti yang Pak jelaskan kemarin, kalau organ gerak pada hewan itu tidak jauh berbeda dengan organ gerak pada manusia. Hanya saja pada hewan ada tambahan beberapa hewan yang bergerak menggunakan sirip dan ada yang menggunakan sayap. Dan ada juga beberapa bagian lain dari tubuh hewan yang digunakan untuk bergerak di dalam air. Seperti contohnya ada tentakel. Tentakel ini digunakan oleh hewan yang berada di dalam air seperti ubur-ubur dan cumi ya, yang digunakan untuk bergerak. Nah, pada organ gerak hewan itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu hewan yang memiliki tulang belakang atau bahasa biologinya vertebrata. Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Apa? Hewan yang memiliki tulang belakang. Tulang belakang ini biasanya tersusun dari tulang punggung ya. Tersusun dari tulang punggung. Nah, ingat bahwa vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang ya, yang tersusun oleh tulang punggung. Kemudian vertebrata ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu disebut dengan mamalia. Mamalia dalam bahasa Indonesia itu adalah hewan menyusui. Hewan menyusui. Ada berbagai macam hewan yang menyusui. Itu salah satunya adalah Pak contohkan di sini kambing. Nah, kambing. Kambing adalah hewan menyusui. Oke, kemudian kambing ini bergerak menggunakan kaki. Nah, ini ya, organ gerak pada hewan mamalia pada dasarnya adalah bergerak menggunakan kaki. Kemudian yang kedua, ada golongan pisces atau ikan. Nah, kebanyakan ikan bergerak menggunakan insang. Oh, salah. Oke, pada dasarnya bahwa ikan itu bergerak menggunakan sirip. Apa tadi? Bergerak menggunakan sirip dan ekor. Oke, kemudian golongan yang ketiga yaitu dinamakan dengan aves. Ini disebut dengan golongan burung. Pada umumnya burung bergerak menggunakan sayap. Oke. Kemudian golongan yang keempat yaitu golongan amfibi. Amfibi.
atau hewan yang hidup di air dan di darat, ya, hidup di dua tempat, yaitu di air dan di darat. Contohnya adalah buaya. Buaya bergerak menggunakan kaki. Kemudian yang kelima adalah reptil. Reptil adalah hewan yang berkulit keras, ya. Hewan yang berkulit keras, biasanya dia kering atau hidup di darat dan bersisik. Kering dan bersisik. Kita contohkan saja, reptil ini adalah kadal. Nah, kadal dia bergerak menggunakan kaki. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa foto dari hewan-hewan yang telah kita sebutkan tadi. Nah, yang pertama adalah mamalia. Di sini Pak sudah siapkan gambar kambing. Ya, kambing itu biasanya bergerak menggunakan kaki-kaki, ya, menggunakan kaki. Kemudian jenis golongan yang kedua dari hewan yang bertulang belakang yaitu golongan pisces, yaitu ikan. Ikan bergerak menggunakan sirip-sirip seperti yang ada di atas ini, kemudian menggunakan ekor. Ada juga sirip bawah, sirip di bawah dada. Kemudian dia bergerak menggunakan ekor dan sirip. Golongan yang ketiga yaitu golongan aves atau burung, ya. Burung bergerak menggunakan sayap. Ini adalah contoh burung pipit, ya. Biasanya golongan burung ini adalah golongan burung pemakan biji-bijian seperti padi, ya. Kemudian ada golongan amfibi, yaitu hewan yang hidup di dua tempat, di air dan di darat. Contohnya di sini ada buaya, ya. Ini adalah buaya rawa ini. Di sini ada kaki-kaki buaya yang digunakan untuk bergerak. Kadang-kadang ekor buaya ini juga digunakan untuk bertahan hidup, ya, melawan musuh-musuhnya atau pemangsa yang lain. Kemudian golongan selanjutnya yaitu golongan reptil. Di sini ada contoh kadal, ya. Ini adalah kaki kadal, ya, yang bisa lengket, ya. Kemudian kaki ini digunakan untuk bergerak dan menempel di dinding, menempel di bebatuan, menempel di pohon dan sebagainya. Oke, itu tadi jenis vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Selanjutnya kita akan membahas golongan yang kedua. Oke, golongan yang kedua ini adalah golongan invertebrata. Golongan invertebrata disebut juga dengan golongan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ya. Apa tadi? Golongan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Kita tulis tidak memiliki tulang belakang. Jadi kebalikan dari vertebrata, ya. Kalau hewan invertebrata yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ciri-cirinya itu dia pasti tidak memiliki tulang belakang. Kemudian biasanya tubuhnya terdiri dari 3, yaitu kepala, dada, dan perut. Nah, tidak ada tulang belakangnya, ya. Intinya bahwa hewan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang, ciri-cirinya yang pertama pasti tidak memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Kemudian pada tubuhnya itu hanya mencakup 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Oke, sekarang apa sih contoh hewan invertebrata itu? Contoh hewan invertebrata yang pertama
ada siput. Nah, siput ini dia bergerak menggunakan kaki perutnya. Bergerak menggunakan kaki perut. Oke, yang kedua ada belalang. Nah, belalang ini bergerak menggunakan kaki dan sayap. Kemudian yang ketiga yaitu cacing. Seperti yang kalian sering lihat bahwa organ gerak cacing itu menggunakan serabut otot. Serabut otot itu biasanya berada di bawah, di tubuh bagian bawah. Kemudian yang keempat ada ubur-ubur. Nah, ubur-ubur ini bergerak menggunakan tentakel. Nah, di mana letak tentakel itu? Tentakel itu terletak di mulutnya. Di mana? Di mulutnya. Kemudian jenis yang kelima atau hewan yang kelima yaitu kerang. Nah, siapa yang sering makan kerang ini ya? Organ gerak kerang itu menggunakan kaki ternyata ya. Kakinya itu berupa organ pipi yang dikeluarkan dari cangkang. Organ pipih ya. Organ pipih yang dikeluarkan dari cangkang. Yang dikeluarkan dari cangkangnya. Jangan salah paham ya, bahwa ada sesuatu yang keluar dari cangkangnya kerang itu bukan lidah ya, tetapi merupakan kaki yang digunakan untuk bergerak. Kemudian yang terakhir ada cumi-cumi. Cumi-cumi ini organ geraknya sama dengan ubur-ubur, dia bergerak menggunakan tentakel ya, bergerak menggunakan tentakel. Nah, kemudian selain tentakel, cumi-cumi itu bergerak menggunakan rongga mantel. Nah, rongga mantel ini bagaimana sih Pak rongga mantel itu? Rongga mantel itu yang akan mengeluarkan air dari rongga mantel tersebut sehingga mendorong cumi-cumi untuk bergerak mundur. Nah, jadi rongga mantel ini berada di mulut yang akan mengeluarkan. Nah, rongga mantel ini berada di dalam mulut cumi-cumi. Kemudian dari rongga mantel ini akan mengeluarkan air, di mana air ini digunakan untuk bergerak mundur oleh cumi-cumi dengan cara menyemburkannya dari rongga mantel tersebut. Kemudian alat gerak yang ketiga yang selain tentakel dan rongga mantel tadi, cumi-cumi juga bergerak menggunakan sirip ya. Sirip ini berada di bagian ekor, bagian belakang dari cumi-cumi. Ini biasanya digunakan untuk menyeimbangkan pergerakan cumi-cumi. Oke, tadi berarti cumi-cumi ada tentakel, rongga mantel yang akan mengeluarkan air dari dalam mulutnya, kemudian bergerak menggunakan sirip, 2 sirip kecil ya. Kemudian kita akan melihat beberapa gambar dari invertebrata yang sudah kita sebutkan tadi. Yang pertama kita akan melihat siput. Ini adalah gambar siput. Ini adalah keong dari siput ya. Kemudian ini ada matanya. Ini adalah kaki perut, bagian kaki perut yang digunakan oleh siput untuk bergerak. Kemudian di sini ada belalang. Belalang bergerak menggunakan kaki dan sayap. Kemudian ini adalah gambar cacing. Yang belum pernah lihat cacing, inilah gambar cacing ya. Ini cacing bergerak menggunakan serabut otot yang berada di bagian perut cacing. Kemudian ini adalah gambar ubur-ubur. Ubur-ubur ini hidup berada di air laut, ya. Kemudian ini yang disebut tentakel yang digunakan untuk bergerak. Tentakel ini berada di bagian mulut dari ubur-ubur. Mulutnya bagian sini ya, bukan bagian sini.
Kemudian ini adalah contoh dari kerang, ya. Kakinya berupa organ pipi yang dikeluarkan dari cangkang. Ini adalah kaki, jangan salah, ini bukan lidah, ini adalah kaki yang digunakan untuk bergerak oleh kerang. Kemudian yang terakhir ini adalah cumi-cumi. Nah, seperti yang kalian lihat, ini adalah cumi-cumi. Ini adalah bagian dua sirip kecil yang digunakan untuk menyeimbangkan pergerakan, untuk bergerak juga. Kemudian ini merupakan tentakel yang berada di mulut dari cumi-cumi ini yang digunakan untuk bergerak. Kemudian di dalam mulut ini ada yang dinamakan dengan rongga mantel. Rongga mantel yang digunakan untuk menyemburkan air yang digunakan untuk bergerak mundur oleh cumi-cumi. Oke, demikianlah pembelajaran untuk pelajaran IPA pada pertemuan kedua kali ini. Semoga kalian dapat memahami dengan baik materi yang telah Pak sampaikan. Demikian, jangan lupa diulang-ulang dan dicatat materi yang telah Pak input. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.